Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yuda Pratama, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi, semester 2. Di podcast kali ini, saya akan membahas tentang seputaran perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang tanaman perkebunan yang satu ini. Tanaman kelapa sawit adalah jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elais dan ordo Areaceae. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, dan minyak bahan bakar. Nah, tanaman kelapa sawit terdiri dari dua spesies, yaitu Elais guineensis dan Elais oleifera. Dari kedua spesies kelapa sawit ini memiliki keunggulan masing-masing. Tanaman kelapa sawit spesies Elais guineensis adalah sumber utama minyak kelapa sawit, memiliki keunggulan produksi yang sangat tinggi. Kelapa sawit ini berasal dari negara Afrika. Sedangkan pada tanaman kelapa sawit spesies Elais oleifera memiliki keunggulan tinggi tanaman yang rendah. Kelapa sawit ini berasal dari negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kelapa sawit termasuk tumbuhan yang memiliki tinggi mencapai 0 sampai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan serta bercabang banyak. Buahnya kecil, apabila masak berwarna merah kehitaman. Daging dan kulit buah kelapa sawit mengandung minyak. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fisiologi pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama, pada daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk berwarna hijau tua, pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Yang kedua, pada batang. Batang tanaman kelapa sawit diselimuti bekas pelepah hingga umur kurang lebih 12 tahun. Setelah umur kurang lebih 12 tahun, pelepah kelapa sawit akan mengering dan terlepas sehingga menjadi mirip dengan tanaman kelapa. Yang ketiga, pada akar. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan ke samping. Selain itu, juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapat tambahan aerasi. Yang keempat, pada bunga. Bunga jantan dan bunga betina tanaman kelapa sawit terpisah dan memiliki waktu pematangan yang berbeda, sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri pada bunga jantan dan bunga betina. Ciri-ciri bunga jantan memiliki bentuk yang lancip dan panjang, sementara pada bunga betina terlihat lebih besar dan mekar. Yang kelima, pada buah. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah, tergantung bibit yang digunakan. Nah, teman-teman, dilihat dari spesies tanaman kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang, terdapat 3 spesies tanaman kelapa sawit. Spesies yang pertama ada dura. Dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolahan kelapa sawit. Namun biasanya tandan buahnya berukuran besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar 18%. Yang kedua, spesies Passifera. Passifera buahnya tidak memiliki cangkang sehingga tidak memiliki inti atau kernel yang menghasilkan minyak ekonomis, dan bunga betinanya steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah. Yang ketiga, spesies Tenera. Tenera adalah persilangan antara induk dura dan jantan Passifera. Jenis ini dianggap sebagai bibit unggul sebab melengkapi kekurangan masing-masing. Induk dengan sifat cangkang buah yang tipis, namun bunga betinanya tetap fertil. Beberapa Tenera unggul memiliki persentase daging per buahnya mencapai 90% dan kandungan minyak per tandannya dapat mencapai 28%. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih manfaat minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit tidak hanya diolah sebagai minyak, namun minyak kelapa sawit
juga kerap digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kosmetik, sabun, pasta gigi, pelumas, tinta, dan juga lilin. Perlu diketahui nih, perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia saat ini telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia. Minyak kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia dan penyumbang devisa terbesar. Meningkatnya kebutuhan minyak nabati domestik serta besarnya potensi ekspor minyak kelapa sawit telah memicu pesatnya pertumbuhan luas kebun sawit di Indonesia. Kelapa sawit telah berkembang dari luas 300.000 hektar di tahun 1980 menjadi 16,17 hektar pada saat ini menurut data Gapki. Dalam hal produksi minyak sawit, Indonesia saat ini menjadi nomor 1 penghasil CPU terbesar di dunia. Pada tahun 2021, produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Kelapa sawit juga tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat, namun juga menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Kelapa sawit juga menjadi sumber penghidupan bagi 1,5 juta petani kecil. Secara ekonomi, sawit telah berperan sebagai kontributor ekonomi utama wilayah dalam setidaknya 31 kabupaten dan kota di Indonesia. Banyak wilayah dan kota berkembang karena sawit, terutama di Provinsi Riau dan bagian Sumatera, serta sebagian wilayah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Prestasi ini tentu sebuah pencapaian sangat membanggakan di tengah berbagai kampanye negatif yang selalu membayangi sawit menghadapi banyak tantangan di internasional terhadap minyak kelapa sawit. Isu ini mesti dimaknai secara lebih luas karena sesungguhnya berada dalam tataran persaingan ekonomi minyak nabati global. Isu-isu lain yang sering mengemuka berkenaan pula dengan permasalahan gizi dan kesehatan, sosial dan pembangunan pedesaan serta lingkungan dan aspek keberlanjutannya. Teman-teman juga perlu mengetahui nih, dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit dibutuhkan juga berbagai dukungan kebijakan, yakni yang pertama, peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui program lab planting. Yang kedua, penyediaan bibit sawit yang bersertifikat serta unggul dalam bibit kelapa sawit. Yang ketiga, peningkatan akses finansial perkebunan rakyat melalui program sertifikasi lahan rakyat. Yang keempat, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Yang kelima, stabilisasi harga melalui peningkatan pasar domestik dan pasar kawasan. Yang keenam, diplomasi dan kerjasama, investasi dan perdagangan. Yang ketujuh, perbaikan infrastruktur dan fasilitasi perdagangan. Yang kedelapan, data dan informasi. Serta yang kesembilan, penguatan organisasi petani dan pelaku usaha. Keberhasilan Indonesia menjadi jawara minyak nabati dunia secara umum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor yang pertama, luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang memiliki kesesuaian lahan untuk bercocok tanam kelapa sawit. Faktor yang kedua, keberadaan iklim tropis yang mampu menunjang kesuburan tanaman kelapa sawit. Dan faktor yang ketiga, kemampuan benih unggul sawit yang diproduksi sendiri memiliki tingkat produktivitas hasil panen yang tinggi. Minyak kelapa sawit merupakan hasil dari pengolahan buah kelapa sawit berupa minyak nabati yang dihasilkan dari buah kelapa sawit yang berwarna kuning dan minyak inti sawit atau PKO yang tidak berwarna jernih. Minyak kelapa sawit memiliki beragam keunggulan yang terletak pada penggunaannya sebagai bahan baku beragam industri, baik industri pangan maupun non-pangan. Potensi minyak kelapa sawit di Indonesia sangat besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai hari ini, minyak kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia dan penyumbang devisa terbesar. Kontribusi devisa minyak sawit tak kalah dari batu bara
yakni setara 265 triliun pada tahun 2018. Dikutip dari data BPS. Tiga terbesar negara tujuan ekspor minyak sawit di Indonesia adalah India 6,71 juta ton, Uni Eropa 4,78 juta ton, dan Tiongkok 4,41 juta ton. Selain jadi penyumbang devisa terbesar, industri kelapa sawit juga menyediakan lapangan pekerjaan yang besar. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada 2019, 59% perkebunan kelapa sawit dikelola perusahaan dan 41% dimiliki oleh masyarakat. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola masyarakat telah menyediakan 2,3 juta lapangan pekerjaan. Dalam hal produktivitas, petani sawit Indonesia memang masih kalah dari petani sawit di negara lain. Salah satunya pengetahuan petani yang perlu digenjot, antara lain kemampuan memilih benih unggul kelapa sawit, bukan benih yang berjatuhan seperti penggunaan pada saat ini, agar produktivitas pohon kelapa sawit meningkat dan dapat memberikan hal yang maksimal pada tanaman kelapa sawit di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast saya terkait perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Jangan lupa like, comment, and share podcast ini, dan nantikan podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.